Salam, selamat bertemu Bapak Ibu dalam channel kita kali ini sebagai kesempatan untuk merenungkan evangelium yang akan diberitakan pada tanggal 18 Mei tahun 2023 di gereja-gereja kita dalam rangka perayaan ke 2023 kali kenaikan Yesus ke sorga, dan di HKI itu perayaan ke 96 karena HKI baru berumur 96 tahun. Bapak Ibu Saudara, tolonglah di subscribe dan diajak kawan-kawan untuk mensubscribe video ini, dan kiranya kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam rangka menerima firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 63. Dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 6, ayat 60 sampai 63. Mari kita baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan juga mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bingkai tema perenungan kita ditentukan dengan mengatakan mengimani Yesus yang naik ke surga. Tentu saja, untuk apa itu? Apakah berguna untuk kita yang hidup sekarang mengimani atau percaya kepada Yesus yang naik ke surga? Tentu saja itu menjadi tantangan bagi setiap diri kita, dan yang tidak memahaminya tentu saja tidak dapat menerapkannya dalam keimanannya. Saudara-saudara yang terkasih, hampir setiap agama berbicara tentang hidup sesudah kehidupan di dunia ini. Ada berbagai-bagai namanya, masing-masing agama memberikan namanya. Ada yang mengatakan dunia orang mati, yang sudah mati akan masuk nirwana. Ada yang mengatakan orang yang sudah mati dari dunia akan masuk ke neraka atau ke surga. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang mati di dunia ini akan berinkarnasi dalam wujud yang lain sesuai dengan hukuman atau pahala atau upah yang diterimanya dalam hidup tahap pertamanya atau dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus lahir dalam rangka menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Misalnya Mika 5 ayat 1.
dan dia lahir dari sana sebagai keturunan Daud, raja yang akan memerintah bagi orang Israel. Memerintah terutama dalam keimanan. Dan nanti kalau memang mau mendasarkan keimanannya itu membuat keimanannya menjadi dasar bernegara, itu bisa juga. Karena keimanan kepada Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem membuat atau mendorong orang membuat suatu negara yang adil dan makmur, sejahtera, dan baik untuk semua orang. Tidak ada penindasan dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Semua orang berbagai ras akan hidup damai di sana. Dia yang lahir di Bethlehem menurut nubuatan nabi-nabi. Kemudian dia bekerja, ya, memenuhi atau menggenapi nubuat apa yang dikatakan oleh Musa bahwa seorang nabi seperti dia akan lahir dan datang di tengah-tengah umat Israel. Tentu saja bukan duplikat Musa, tetapi melebihi daripada Musa. Karena apa? Musa menerima firman dari Tuhan dan mengajarkannya, tapi Yesus itu adalah firman yang datang dari Tuhan atau firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia menjalani kenabiannya, misinya, dan keanak-allahannya dalam rangka menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53. Menjadi Mesias yang menderita, menjadi Mesias yang menyelesaikan dosa-dosa manusia. Karena penderitaannya itu adalah caranya untuk memikul dosa kita semua. Bilur-bilurnya itu adalah untuk mengobati bilur-bilur kita. Kemudian dia disalibkan, ya, bahkan sebagai orang yang terkutuk. Dia mau demikian karena dia mau memikul kutuk yang terjadi kepada manusia. Biarlah dia memikul kutuk kepada manusia agar manusia bebas dari kutuk Tuhan dan dapat membangun kehidupan yang betul-betul bagus, betul-betul baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sepanjang dia mengetahui kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan hanya dia mati tersalib, ya, tapi dia juga turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Membuktikan bahwa kerajaan maut juga adalah di dalam kekuasaannya. Dan sebenarnya dia tidak suka ada orang yang harus dihukum dan dijatuhkan, dimasukkan ke dalam kerajaan maut yang kadang disebut neraka itu. Dia ingin semua manusia selamat. Dan dia pergi ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah sejak Adam dan Hawa dirantai di sana. Dan nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian dia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Bangkit mengalahkan kematian. Itulah karya Paskah, anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Bahwa kematian tidak ditimpakan lagi kepada siapa-siapa. Tidak lagi seperti terjadi Mesir bahwa kematian anak sulung ditimpakan kepada keluarga-keluarga Mesir yang nakal tidak mau mendengar firman Tuhan. Tapi kematian itu semua dikalahkan dan digantikan dengan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Ya, kehidupan yang mensejahterakan rohani dan jasmani manusia. Tanggung jawab manusia sekarang adalah memilih corak kehidupan yang bagaimana. Corak kehidupan yang sia-sia bagi dirinya
atau memilih corak kehidupan yang dianugerahkan, disodorkan oleh Tuhan Yesus kepadanya sehingga dia beroleh kehidupan yang kekal. Dia naik ke surga dalam rangka menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 14, bahwa dia didudukkan di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana dia memerintah ke seluruh alam semesta. Artinya kekuasaannya kembali kepada dia setelah dia melayani dunia sebanyak 3 tahun atau 33 tahun selama firman itu menjadi manusia. Itulah perjalanan penggenapan nubuat nabi-nabi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu bukan dicocok-cocokkan, tapi kenyataan. Dengan kasat mata dapat dibaca dan dilihat oleh manusia dulu dan manusia sekarang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum nats renungan kita, konteks perikop untuk nats renungan kita adalah pemberitaan Yesus bahwa dia adalah roti hidup. Roti hidup. Dan orang yang mau selamat harus memakan dagingnya sebagai roti hidup. Dan juga meminum darahnya. Di sini jelas Tuhan Yesus menginginkan para pengikut setianya meminum darahnya. Tetapi sewaktu dia melakukan perjamuan malam, dia katakan bahwa cawan itu adalah cawan perjanjian. Dan yang diminumnya adalah anggur perjanjian. Yang melambangkan darahnya yang tertumpah di Bukit Golgota untuk menyucikan, menguduskan seluruh isi dunia dan bumi ini. Dengan demikian kehidupan baru diciptakan. Dan dengan makan roti hidup ini, manusia akan hidup mendapat kehidupan yang kekal. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang setia mengikut dia. Sehingga orang Kristen tidak mengenal roh gentayangan atau roh manusia orang mati yang gentayangan di dunia. Bukan seperti kepercayaan orang lain, ada gentayangan di sana. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama saya di Paradaiso, di Firdaus, Bapak Ibu Saudara. Itu kata Tuhan Yesus dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Lazarus yang miskin itu berada di pangkuan Abraham setelah mati, dan dia tidak gentayangan di bumi. Dan orang yang berdosa itu dimasukkan di neraka. Seperti orang kaya yang sejaman dengan Lazarus yang miskin itu, yang mengiba-iba minta tolong kepada Abraham agar dia bisa ditolong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang menilai kata-kata Tuhan Yesus itu sebagai keras karena Tuhan Yesus mengatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
bagaimana kerasnya. Kata-kata Yesus itu keras karena ada di antara muridnya dan orang-orang yang mengitari dia tidak dapat mencerna dengan akalnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memakan roti yang turun dari surga itu, yakni dagingnya sendiri. Ketidakmampuan percaya tentang Yesus Kristus itulah membuat orang mengundurkan diri mengikut Yesus. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kenapa? Beriman itu memang melelahkan pikiran. Karena apa? Harus dipahami, diolah dalam hati, kemudian diperbuat, dijadikan menjadi kekuatan batin. Dan kalau tidak, keimanan itu menjadi kosong. Tentu saja roti yang turun dari surga itu melebihi mana yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di zaman Musa. Karena apa? Mana itu hanya menopang kehidupan sehari-hari. Dan kalau sudah ujur tua atau dapat ajal, yang makan mana itu mati. Tetapi roti yang turun dari surga itu adalah roti kekuatan. Kekuatan hidup menopang kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Dan walaupun seorang mati di dunia ini, berlaku apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepada aku, dia hidup walaupun mati. Dia hidup walaupun mati. Mati nyawa ya. Artinya mati dalam arti bahwa rohnya berpisah dari tubuhnya yang panah. Dan kemudian akan dibangkitkan lagi nanti dengan membuat tubuhnya yang panah itu menjadi tubuh yang mulia. Dan rohnya yang dulu itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh yang mulia itu sehingga orangnya hidup kembali. Itulah proses kebangkitan itu. Sama seperti digambarkan dalam kitab Yehezkiel. Kalau saya nggak salah pasal 39 ya. Makanya kita perlu percaya kepada kenaikan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya nabi, satu-satunya Mesias, satu-satunya raja yang kekal, yang tidak mati sampai sekarang. Sehingga kehidupan kekalnya benar-benar membuktikan dirinya sebagai firman yang kekal, yang hidup, yang adalah bagian dari diri Allah Bapa itu. Mempercayainya, beriman kepada Yesus Kristus yang naik ke surga itu, kita punya pengharapan bahwa kita punya masa depan yang indah sesudah kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak perlu risaukan mau kemana lagi kita. Orang lain yang beragama lain akan merisaukan masa depannya sehingga mereka mengajarkan, buatlah amal sebanyak mungkin agar kau dapat surga, katanya. Kita tidak demikian. Tuhan Yesus menyediakan surga bagi kita. Kehidupan yang baru. Lalu tentu saja selama kita masih di dunia, kita akan jawab pemberian Tuhan itu dengan kehidupan yang terbaik dan prestasi-prestasi yang terbaik. Memang banyak orang Kristen yang salah, ya sudahlah, Tuhan yang anugerahkan, sudah dapat kok, untuk apa berlilah-lilah lagi, katanya. Itu adalah manusia yang sebenarnya sangat tolol, membuat dirinya tidak berguna. Padahal Tuhan Yesus menciptakan
manusia sama seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar diri manusia itu berguna, mengolah bumi ini, memelihara bumi ini, merajai bumi ini. Itulah manusia yang diciptakan Tuhan, dan manusia yang diciptakan Tuhan secara baru dalam melalui kebangkitan dari Yesus Kristus dan membuat manusia menjadi ciptaan baru agar manusia juga memelihara kehidupan baru di dunia ini sebelum menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia. Kiranya tidak ada orang Kristen yang membuat dirinya sia-sia, tidak berguna di dunia ini, karena dia adalah makhluk ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Satu hal yang perlu kita renungkan juga, bahwa ada firman yang mengatakan bahwa daging ini, sebenarnya daging duniawi kita ini sebenarnya tidak berguna. Ya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi memang kita sangat memelihara daging fana kita ini. Luar biasa, terutama orang Batak ya. Orang Kristen Toraja ya sangat memelihara daging yang fana itu. Menyimpannya di dalam peti mayat yang mahal-mahal, memberi pakaian-pakaiannya, dan juga membangun tugu atau kuburan yang sangat indah-indah, yang mungkin lebih mahal dari rumahnya sewaktu dia hidup. Mengapa itu begitu mahal ya? Padahal mayat yang di dalam kuburan itu sebenarnya tidak berguna. Karena bukan itu yang menjadi bangkit, namun Tuhan membuat tubuh yang baru terhadap yang memiliki nama orang yang dalam kuburan itu. Ya tentu saja keimanan selama hidup di dunia akan menentukan itu. Apa yang ditentukannya adalah bahwa namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Kalau kehidupan seseorang dikatakan beriman, tetapi semua pekerjaannya melawan ajaran iman, kebenaran dan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, tentu saja bisa saja namanya dicabut atau dihapus dari kitab kehidupan, sehingga mayatnya yang di kuburan itu menjadi terbuang ya, dan tubuhnya itu dimasukkan neraka aja ya, tubuh barunya pun dimasukkan neraka, tidak ada bagian dari surga. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita pelihara kehidupan roh kita. Kita dapat memeliharanya apabila kita terus bergaul dengan roh Tuhan, roh Yesus Kristus yang menjadi roh kebenaran kepada kita. Karena itulah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan dunia ini. Dunia ini memberikan faktor-faktor yang diperlukan untuk kehidupan, tetapi yang memberikan kehidupan adalah roh yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu menjadi kacau dalam beriman. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, dialah roti hidup, dan yang memakannya, yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, agar semua orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang selama-lamanya. Itu maknanya Tuhan Yesus naik di surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya menyertai kita senantiasa. Dan itu dapat kita rasakan penyertaannya apabila roh kita terbuka, menyambutnya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Kiranya dalam kesempatan itu kita betul-betul merenungkan bagaimana roh kita menyambut kehadiran Roh Kudus untuk menggerakkan kita
hidup lebih baik lagi dan lebih baik setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, justru apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu menguatkan iman kita, bahwa kita tidak menjadi orang yang sia-sia, percaya kepada Yesus Kristus dan mengikutinya dengan setia. Kiranya kita tidak mengikuti murid-murid yang dulu itu ada yang mengundurkan diri mengikut Yesus, sampai Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah dia tidak pergi juga? Kiranya kita belajar juga mengatakan seperti jawaban Simon Petrus kepada Tuhan, yang mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah jawaban kita yang teguh sampai napas kehidupan kita berakhir di dunia ini. Amin. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu dalam rangka merayakan hari kenaikan-Mu ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami yang setia mengikut Engkau sampai mati. Kiranya Tuhan juga menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan lebih baik dari para pendahulu kami, selama kami masih ada nafas di dunia ini. Agar hidup kami tidak sia-sia tetapi berguna, baik di dunia ini maupun dalam kerajaan-Mu yang datang di dunia ini. Kami bisa menunjukkan diri kami sebagai garam dan terang dunia, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata di dunia, dan kemuliaan-Mu lah yang diagungkan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Bukalah jalan pekabaran Injil bagi semua orang yang menjadi ateis meninggalkan keimanan-Mu, agar mereka kembali lagi untuk mengikut Engkau, sehingga mereka tidak akan mengalami hukuman yang kejam di neraka kelak. Ampuni kami dan sempurnakan doa kami. Kabulkan itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.